Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati hambanya yang akan mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki agar dia mendapatkan petunjuk yang sempurna, hidayah yang sempurna dari Allah, yaitu taufiknya, maka Allah jadikan lapang hatinya, terbuka hatinya, sepenuhnya menerima Islam. Menerima dengan gembira, dengan lega, dengan senang. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dia tersesat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan dadanya itu sempit dan tertutup, sulit menerima Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Ini menunjukkan kepada kita, memang ketika petunjuk Islam itu datang, tidak semua orang lapang menerimanya. Disinilah ada proses perjuangan menundukkan hawa nafsu, menguatkan iman kita dan meyakinkannya bahwasanya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya kebaikan yang paling sesuai dengan lahir dan batin kita, yang paling didambakan hati manusia, supaya dia akan menerimanya dengan sepenuh hati, meskipun dalam sebagian perkara mungkin dia belum bisa memahami dengan rinci sisi-sisi kebaikan Islam tersebut. Ini yang harus diusahakan oleh setiap orang yang beriman. Ya, memang di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika turun hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang masih berat diterima oleh manusia. Karena apa? Hawa nafsunya. Innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Dari sinilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah ini. Kenapa kita diperintahkan untuk menundukkan hawa nafsu kita ketika menghadapi hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau berkata, li'anna ahkamar Rabbi Subhanahu kathiran ma ya'ti ala khilafi aghradin nas. Karena hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebanyakannya tidak sesuai dengan ambisi-ambisi dan keinginan nafsu manusia. Coba kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insan, tentang anugerah diturunkannya Al-Quran kepada manusia. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Sesudah itu apa? Ini adalah anugerah dan karunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah itu apa? Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman au kafura. Setelah itu, setelah anugerah, harusnya kan bergembiralah dengan anugerah Allah, bersyukurlah. Allah berfirman, maka bersabarlah kamu dalam menghadapi hukum-hukum Allah. Bersabar. Disinilah sabar itu dibutuhkan dalam iman. Sabar dalam menundukkan hawa nafsu untuk tidak terpengaruh dan mengutamakan apa-apa yang terlihat dibandingkan hal-hal yang gaib yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemuliaan hamba-hambanya. Ini menggambarkan kepada kita tentang pentingnya untuk meluruskan hal-hal yang ada dalam diri kita agar bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini diperlukan yang namanya kesabaran
dalam menundukkan hawa nafsu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ini kita sebutkan karena ini jalur satu-satunya untuk meraih takwa. Tidak akan terjadi seseorang itu bisa meraih ketakwaan yang sempurna kalau dia tidak melalui perjuangan menundukkan hawa nafsu di awal-awal dia berislam. Sampai-sampai salah seorang ulama salaf ada yang berkata, intaha safarut talibin ila dhafari bi anfusihim. Akan berhenti, akan selesai sampai kepada tujuan perjalanan orang-orang yang mencari ridho Allah ketika mereka telah berhasil menundukkan nafsu-nafsu mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala.